Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Haritsa Katrina dari Program Studi Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta ingin menyampaikan materi terkait manajemen stres pada remaja yang akan disampaikan dalam penyuluhan kesehatan di SMA Al-Jannah. Pada penyuluhan kali ini, terdapat 7 pokok bahasan yang akan disampaikan. Yang pertama, terkait pengertian remaja, lalu pengertian stres, yang ketiga, tanda dan gejala stres, yang keempat, faktor penyebab stres, yang kelima, jenis stres, yang keenam, dampak yang ditimbulkan oleh stres, dan yang ketujuh, tentang manajemen stres. Pertama, yang akan dibahas adalah pengertian remaja. Apa sih remaja itu? Jadi, remaja adalah seseorang yang memiliki rentang usia 10-19 tahun yang sedang mengalami transisi dari masa anak-anak menuju dewasa, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, pengertian stres. Jadi, stres merupakan suatu kondisi adanya tekanan fisik dan psikis akibat adanya tuntutan dalam diri dan lingkungan. Kemudian terdapat tanda dan gejala stres. Jadi, ada beberapa gejala yang dapat dilihat untuk mengetahui stres yang sedang dialami oleh remaja. Di sini ada 2 gejala, yaitu gejala fisik dan gejala psikis. Gejala fisik terdiri dari sakit kepala, darah tinggi, jantung berdebar-debar, sulit tidur, dan sakit lambung. Sedangkan gejala psikis yang dirasakan yaitu gelisah atau cemas, kurang konsentrasi, sering melamun, sikap masa bodoh, dan sikap pesimis serta selalu murung. Selanjutnya adalah faktor penyebab stres. Jadi Mulyani tahun 2011 mengatakan sumber-sumber stres biasanya disebut dengan stresor. Nah, apa saja sih penyebab stres? Jadi Kemenkes RI menyatakan bahwa terdapat 5 masalah yang dapat memicu stres pada remaja. Jadi yang pertama itu ada masalah pelajaran sekolah. Nah, terkait dengan pelajaran ini mungkin terjadi ketika siswa tidak mengerjakan tugas secara tepat waktu sehingga akhirnya tugas tersebut menumpuk ataupun adanya kesulitan dalam memahami suatu mata pelajaran. Lalu yang kedua ada masalah persaingan dengan saudara. Ini terkait dengan remaja sering dibandingkan pencapaiannya dengan saudaranya sendiri. Lalu yang ketiga masalah dengan teman, seperti perselisihan dengan teman. Yang keempat, masalah hubungan dengan orang tua. Dan yang terakhir, masalah dengan teman dekat atau pacar. Nah, dengan adanya masalah-masalah tersebut, maka remaja akan cenderung untuk memikirkan masalahnya, yang akhirnya dapat memicu stres pada remaja. Lalu ada jenis stres. Selye membedakan stres menjadi 2 macam, yaitu eustres dan distres. Eustres adalah stres positif, yaitu stres yang sangat berguna karena dapat membuat tubuh menjadi lebih waspada. Eustres membuat tubuh dan pikiran menjadi siap untuk menghadapi banyak tantangan, bahkan tanpa bisa disadari. Nah, contoh dari eustres adalah kita menghasilkan ide yang lebih baik saat deadline mendekat, atau orang yang semakin banyak tugas, maka semakin cepat menyelesaikannya. Yang kedua, ada distres. Jadi, distres itu merupakan hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, atau bersifat merusak. Contoh dari distres yaitu perasaan tidak mampu dalam menyelesaikan tugas, cemas saat deadline mendekat sehingga tidak merasa bahagia. Kemudian ada dampak yang ditimbulkan oleh stres. Menurut Priyanto tahun 2014, dampak stres apabila tidak segera ditangani dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak perilaku. Yang pertama, dampak fisik. Jadi, secara umum, orang yang mengalami stres mengalami gangguan fisik seperti otot tegang, pusing, serta tekanan darah naik. Lalu yang kedua, ada dampak psikologis. Jadi, stres yang kuat dapat menimbulkan kecenderungan mudah marah, frustasi, kecemasan, gugup, dan panik. Yang terakhir, dampak perilaku. Jadi, stres dapat berdampak negatif pada kemampuan mengingat informasi serta mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, stres yang berat seringkali menyebabkan siswa banyak membolos ataupun tidak aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
Masuk ke subbab terakhir, yaitu manajemen stres. Jadi, yang dimaksud dengan manajemen stres adalah kemampuan individu untuk mengelola stres yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres. Yang pertama, bicarakan keluhan dengan orang yang dipercaya. Jadi, kita dapat mendiskusikan masalah yang membuat stres atau mendapat manfaat dari percakapan yang baik. Misalnya, dapat membuat perasaan lebih tenang. Lalu, yang kedua, dengan berpikir positif. Yang ketiga, rajin olahraga. Saat olahraga, tubuh menghasilkan hormon endorfin yang dapat membuat seseorang menjadi lebih rileks. Yang keempat, tidur cukup. Tidur cukup membantu untuk beristirahat dengan baik, serta membuat tubuh dan pikiran segar saat bangun. Lalu yang kelima, makan bergizi seimbang. Jadi, tubuh butuh gizi yang baik untuk mengatasi stres. Yang keenam, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan supaya pikiran menjadi lebih tenang. Yang ketujuh, kerjakan tugas sekolah secara teratur, karena tugas yang menumpuk dapat memicu stres. Dan yang terakhir, dengan menenangkan pikiran melalui relaksasi. Terakhir, terdapat teknik relaksasi yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya, yang pertama, duduk dengan posisi santai dan nyaman. Bayangkan hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. Yang kedua, tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan nafas dari mulut. Bayangkan seolah beban pikiran dilepaskan. Ulangi sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas, dan sabar. Demikian pemaparan materi yang akan saya sampaikan dalam penyuluhan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.